Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kita kepada Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kita semua. Saatnya kita akan masuk dalam renungan pagi, tapi kita akan mulai dengan pujian dan penyembahan terlebih dahulu. Haleluya. Sungguh Engkaulah Tuhan, permata hati kami. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Haleluya, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanku. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Kita berdoa, Saudara Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih buat pagi yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Pagi berkat akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Mari bicara Tuhan, berkati kami dengan renungan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, renungan pagi kita bertema jangan iri hati. Ayatnya saya ambil dari Matius 20 ayat yang ke-15. Bunyinya seperti ini, saudara. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, saudara, untuk lebih jelasnya tentang ayat-ayat dari tema kita, saya ingin mengajak saudara membaca dari Matius 20 mulai ayat 1, saudara. Saya baca seperti ini. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari,
yang menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Katanya kepada mereka, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir itu hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir, sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Matius 20 ayat 1-15. Nah saudara, untuk mengerti tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga, Tuhan Yesus memakai perumpamaan-perumpamaan. Di Injil Matius, Tuhan pakai beberapa perumpamaan saudara. Karena terlalu sulit untuk manusia membayangkan atau memikirkan sesuatu yang besar mengenai Allah. Sehingga dan itu tidak terjangkau oleh pikiran manusia tentang kerajaan Allah itu seperti apa. Sehingga Tuhan Yesus memakai perumpamaan-perumpamaan yang menyederhanakan dengan ilustrasi-ilustrasi yang disampaikan seperti tadi mengenai kerajaan Allah. Pada masa itu saudara, orang bekerja 12 jam satu hari. Yohanes 11 ayat 9 mengatakan, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia itu. Firman Tuhan yang mengatakan, bekerjalah selagi hari siang. Jadi waktu itu orang bekerja 12 jam saudara sehari. Kemudian ada pekerja yang dipanggil pada jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Waktu kita membaca perumpamaan ini, banyak hal yang berkecamuk dalam kehidupan kita saudara. Mengenai ketidakadilan. Kalau kita lihat saudara, ada ketidakadilan, ada kemarahan, ada pilih kasih, dan lain-lain sebagainya. Perumpamaan ini saudara sebenarnya sedang apa? Perumpamaan ini sebenarnya sedang mendiagnosa hati kita saudara. Nah, seorang yang mendiagnosa haruslah seorang dokter yang ahli. Nah, dari kisah ini hari ini kita belajar untuk coba periksa kehidupan kita semua saudara. Perumpamaan ini bukan untuk orang dunia, untuk di luar saudara, tidak. Karena orang dunia tidak mengenal apa itu kerajaan Allah, apa itu kerajaan surga, dan bagaimana kerajaan surga itu datang, dunia nggak kenal saudara. Perumpamaan ini buat murid-murid pada waktu itu dan buat kita anak-anak Tuhan. Perumpamaan tentang kebun anggur, kita tahu setiap kali kita bicara soal kebun anggur, kemudian pemiliknya itu bicara soal gereja Tuhan dan Allah sebagai penguasanya saudara. Pekerja adalah orang-orang yang dipanggilnya seperti kita saudara, yang ada pada saat pagi hari ini. Matius 13 ayat 11 saya baca seperti ini. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Nah ini ayatnya saudara, bahwa perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan Allah, kerajaan surga itu buat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita sedang mendiagnosa.
Tuhan sedang mendiagnosa kehidupan kita waktu kita mendengarkan ini semua. Nah, saudara, saya menulis seperti ini. Dari para pekerja kelompok pertama, akar masalahnya adalah kecemburuan. Dia cemburu melihat kasih Tuhan terhadap orang lain. Kemudian yang berikutnya terjadi dalam kehidupannya adalah setelah dia cemburu, dia kecewa. Hati-hati, saudara. Orang lain datang belakangan ternyata diperlakukan sama, sejajar seperti mereka. Itu tidak adil menurut mereka. Dan sekali lagi tidak adil menurut dunia juga, saudara. Apalagi dengan HAM sekarang. Semua harus sesuai gitu. Tapi kita lihat bahwa ini semua sedang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Mendiagnosa hati kita, saudara. Ayat yang 11 mengatakan, Engkau menyamakan kami dengan mereka. Lalu dari kecemburuan itu muncullah kepahitan. Hati-hati, saudara. Saya menulis lagi seperti ini. Tidak ada hal yang lebih penting dibandingkan dengan sikap hati dalam hidup ini. Jika kita bersikap tertentu, kita bereaksi tertentu dengan cara tertentu, karena begitulah wataknya kita. Jadi waktu kita melihat orang yang pertama, yang jam 6, saudara, kemudian kita setuju dengan mereka. Sebenarnya kalau kita lihat diagnosanya, hati kita sama dengan mereka, saudara. Oleh sebab itu penting pembaharuan dalam akal budi kita. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, hari ini, pagi ini, Tuhan sedang mengajar kita untuk melihat kehidupan kita semua. Sekali lagi, kalau kita setuju dengan apa yang kita lihat, waktu kita setuju dengan orang yang pertama, mungkin saudara sedang kecewa saat ini. Mungkin saudara sedang sakit hati. Jangan sampai timbul kepahitan. Allah itu baik. Dia mengerti. Dia tahu yang terbaik buat kita semua. Semuanya Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Yang cukup menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari punya sikap hati yang benar, saudara. Sekali lagi, ketika kita melihat segala sesuatu dan kita setuju dengan apa yang dikatakan oleh orang yang bekerja pada jam 6. Sesungguhnya waktu kita setuju dengan apa yang mereka katakan, itu adalah cermin hati kita. Mari kita merendahkan diri. Tuhan, buat pembaharuan dalam hidupku, supaya aku bisa melihat sesuatu dari kacamatanya Tuhan. Dan kemudian aku menjadi orang yang benar di hadapan-Mu, yang berkenan kepadamu. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita berdoa, saudara. Bapa surga, kami sudah mendengarkan satu yang baru dari Tuhan, bahwa kerajaan-Mu itu adalah bagian dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, sepadankanlah pikiran dan hati kami untuk melihat apa yang Tuhan mau atas kehidupan kami. Kami mau masuk di dalam kerajaan-Mu, Tuhan. Kami mau masuk di dalam rencana-Mu, Tuhan. Oleh sebab itu, perbaharui hati kami, supaya kami boleh membedakan mana yang benar, yang baik, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami mau bukan menjadi orang yang bersungut kepada Tuhan, tapi kami mau menjadi orang yang bersyukur buat apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami masuk ke hari yang baru ini dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, Tuhan memberkati. Di dalam Yesus